Halo semuanya, selamat datang. Pernahkah kalian penasaran bagaimana caranya komputer bisa ngobrol dengan printer, keyboard, mouse, hingga flash disk yang baru saja kita solokan? Semua itu bukan sulap, melainkan hasil kerja keras salah satu komponen inti sistem operasi yang bernama manajemen perangkat atau device management. Dalam video ini, kita akan membedah bagaimana sistem operasi Windows mengelola seluruh perangkat keras yang terhubung ke komputer, mulai dari konsep dasarnya, cara kerja di balik layar, hingga contoh nyata yang bisa kita lihat sendiri di Windows. Ayo kita mulai. Sebelum kita bahas device manajemennya, mari kita kenali dulu sistem operasinya. Windows adalah sistem operasi berbasis antarmuka grafis atau GUI yang dikembangkan oleh Microsoft. Versi pertamanya diluncurkan pada tahun 1985 dan hingga hari ini Windows terus berkembang. Versi terbarunya yang banyak digunakan adalah Windows 10 dan Windows 11. Windows digunakan oleh lebih dari 1,4 miliar perangkat di seluruh dunia, menjadikannya sistem operasi desktop paling dominan saat ini. Target penggunaannya menjadi sangat luas, mulai dari pengguna rumahan, pelajar, dan mahasiswa, profesional bisnis, hingga server perusahaan menggunakan Windows. Karakteristik utamanya mencakup antarmuka yang familiar, kompatibilitas perangkat keras yang sangat luas, ekosistem software yang kaya, serta dukungan teknis yang sudah sangat matang. Manajemen perangkat adalah salah satu tugas paling fundamental yang dilakukan oleh sistem operasi. Secara sederhana, ini adalah mekanisme di mana OS berperan sebagai penerjemah antara perangkat keras fisik seperti GPU, hard disk, printer, atau USB dengan aplikasi dan pengguna di atasnya. Tanpa manajemen perangkat, setiap program harus berbicara langsung ke hardware menggunakan bahasa mesin yang berbeda-beda setiap vendornya. Tentu bakal menjadi kacau. Disinilah OS hadir memberikan lapisan abstraksi yang seragam. Komponen kuncinya ada 3. Yang pertama ada device driver, program kecil yang menjadi jembatan antara OS dan hardware. Kedua, ada input dan output manager, komponen kernel yang mengatur semua permintaan input dan output. Dan ketiga, ada plug and play atau PNP manager yang mendeteksi perangkat baru secara otomatis. Windows menggunakan model I/O berlapis yang sangat terstruktur. Di paling atas ada lapisan user mode, tempat aplikasi berjalan. Ketika aplikasi butuh ke hardware, misal mencetak dokumen, yang mengirim permintaan lewat Windows ke API ke lapisan kernel mode. Di sini I/O Manager menerima permintaan tersebut, lalu meneruskan ke driver yang sesuai dalam bentuk paket khusus yang disebut IRP atau I/O Request Package. Menariknya, Windows mendukung dua mode input dan output. Yang pertama sinkron, di mana aplikasi menunggu sampai operasi selesai, dan asinkron, di mana aplikasi bisa terus berjalan sementara input-output berlangsung di belakang layar. Mode asinkron ini yang membuat Windows terasa responsif meski sedang menyalin file besar sekalipun. Di paling bawah ada Hardware Abstraction Layer atau HAL yang menyembunyikan perbedaan antar platform hardware dari lapisan di atasnya. Windows memiliki dua model driver utama. Yang pertama adalah WDM, Windows Driver Model, yang sudah digunakan sejak era Windows 98 dan XP. Model ini cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang kernel. Yang lebih modern adalah WDF, Windows Driver Framework, yang diperkenalkan pada Windows Vista. WDF jauh lebih mudah digunakan oleh pengembangnya karena banyak kompleksitas diurus oleh framework secara otomatis. Salah satu fitur paling ikonik dari Windows adalah plug and play. Ketika kita mencolokkan perangkat baru, misalnya headset USB, Windows langsung mendeteksinya melalui PNP Manager. Sistem kemudian mencari driver yang cocok. Pertama di Windows, update secara online, lalu di database driver lokal. Proses ini sepenuhnya otomatis dan biasanya selesai dalam hitungan detik. Jika driver tidak ditemukan, Windows akan meminta pengguna untuk menginstal manual. Inilah yang membuat Windows sangat mudah digunakan bahkan oleh orang awam sekalipun. Dari riset yang kami lakukan, Windows memiliki beberapa kekuatan signifikan dalam manajemen perangkatnya. Pertama, kompatibilitas hardware yang luar biasa luas. Windows mendukung ratusan ribu jenis perangkat dari ribuan vendor berbeda. Ini dimungkinkan berkat ekosistem driver yang sudah dibangun selama 30 tahun. Kedua, Windows Update yang terintegrasi membuat pembaruan driver bisa dilakukan secara otomatis tanpa pengguna harus repot mencari manual. Ketiga, Device Manager menyediakan antarmuka grafis yang intuitif untuk mengelola semua perangkat dalam satu tempat. Namun, tentu ada keterbatasannya. Karena mendukung begitu banyak hardware, kernel Windows menjadi sangat besar dan kompleks. Ini berbeda dengan Linux yang lebih modular.
Driver yang buruk atau tidak kompatibel juga bisa menyebabkan masalah serius, bahkan Blue Screen of Death atau BSOD yang terkenal itu. Selain itu, karena driver bekerja di kernel mode dengan akses penuh ke sistem, satu driver yang bermasalah bisa mengganggu seluruh sistem. Ada temuan menarik yang kami dapatkan. Sejak Windows Vista 64-bit, Microsoft memperkenalkan Kernel Patch Protection atau Patch Guard, sebuah mekanisme keamanan yang mencegah modifikasi tidak sah terhadap kernel Windows. Ini secara langsung membatasi teknik rootkit yang dulu marak di era Windows XP. Selain itu, Windows juga menyediakan tools bernama Driver Verifier yang bisa digunakan oleh developer untuk menguji apakah driver yang mereka ciptakan itu sudah bebas bug sebelum dirilis ke publik. Baik, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Manajemen device di Windows bekerja melalui sistem berlapis yang melibatkan device driver, I/O manager, dan hardware abstraction layer. Model ini memungkinkan Windows untuk mendukung ribuan perangkat keras yang berbeda dengan cara yang terstandarisasi dan tentunya aman. Fitur plug and play membuat pengalaman pengguna menjadi sangat mudah, sementara arsitektur driver yang terpisah di kernel mode memastikan stabilitas dan keamanan sistem meskipun tantangan seperti potensi BSOD akibat driver bermasalah. Windows terus berevolusi dengan WDF dan mekanisme keamanan seperti Patch Guard untuk menjadi sistem yang semakin handal. Dari studi ini, kami memahami bahwa manajemen perangkat bukan sekedar menghubung kabel ke komputer, melainkan sebuah sistem kompleks yang menjadi tulang punggung operasional seluruh perangkat keras modern. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.